UNESCO Global Geopark, defined as a unified area with a geological heritage of international significance, to promote awareness of key issues about geological hazard like volcanoes, earthquakes, and tsunamis, and also educate about disaster mitigation preparation strategies with the local communities. Geopark represents three main points. First is geological heritage, second is biodiversity, and the third is cultural heritage. In Indonesia, there are 5 places that has been certified as UNESCO Global Geopark, which is Gunung Batur in Bali, Gunung Sewu in East Java, Rinjani Lombok in West Nusa Tenggara, Toba Caldera in North Sumatra, and Ciletuh Pelabuhan Ratu in Sukabumi, West Java. Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark is located on the border of a tectonically active zone between the Eurasian Plate and the Indo-Australian Plate. There are 74 villages distributed over 8 sub-districts with a total population reaching nearly 500,000 inhabitants in 2014. There are almost 100 spots of destination in Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, but we will visit the most famous road with stunning scenery of Geopark, which is the West Coast Road. For the locals, bearing the status as Geopark means they have responsibilities to take care of nature, because for them, nature is the source of the prosperity. Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark has a lot of biodiversities. Some of them are trying to conserve the nature, and some of them are processed and turned into souvenirs to help the local economy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rizwan. Pekerjaan saya buruh tani. Di rumah ini ada 57 jenis anggrek. Anggrek ada di sini. Jadi hutannya ini sudah mulai menyusut. Dan kenapa dibawa ke sini? Ini saya mengkonservasi anggrek-anggrek ini untuk diselamatkan lamun bahasa orang teh mah.
Ieu teh salah sahiji produk nu aya di Ciletuh, hasil karya anak Ciletuh. Ieu teko bahanna tina awi, awina awi gomong, terus deui ieu aya baki. Oge bahanna tina awi sami mung ieu hasil presan ngagunakeun lemna lem kayu. Terus di aya wadah rokok kanggo variasi panginten ieu mah seueur sih aya bentuk nama aya batok aya gelas terus deui gantungan kunci mung sakitu ti produk-produk anu ti anak-anak Ciletuh. Alhamdulillah sawang suna. Niju biasa we di bumi sadamel-damel mohon. Agan? Henteu, mangga linggih sa. Mohon. Kan tenang. Terus Kan banyak olahan dari kuliner ya. Kalau boleh tahu ada produk apa aja di sini? ini ada macam-macam sebenarnya produk olahannya ini udah dari 10 ya. Cuman yang ringnya itu ada kerupuk beras hitam, ada wedang jahe beras hitam, ada juga pakai liwet ya, nasi liwet beras hitam. Ciletuh is also known for its black rice. Beside the color, the contents in the black rice is also what makes it different with white rice. Since it contains many vitamins, low calories and high in zinc, black rice can help to prevent and control diabetes, good for your heart and your digestive system. Nama saya Asif Hidayat, usia 33 tahun, alamat di Kampung Waluran, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, di kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Desa wisata Hanjeli adalah salah satu kawasan yang kami create menjadi kawasan edukasi. Hanjeli ini bagian dari biodiversity atau keragaman hayati yang ada di kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Jadi ini menjadi sangat penting untuk terus dilestarikan. Nah, Hanjeli sendiri adalah tanaman serealia suku padi-padian. Ini tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Malaysia, Filipina, Jepang. Kami mengangkat Hanjeli tiada lain ingin melestarikan, mengkonservasi, karena pada saat ini Hanjeli sudah hampir punah. Makanya kami mengcreate ulang bahwasanya Hanjeli punya nilai gizi yang luar biasa. Untuk keorganisasian, kebetulan kami sekarang sedang membuat yayasan namanya Rumah Hanjeli Indonesia. Di bawahnya ada Desa Wisata Hanjeli, ada di bidang pendidikan namanya Rumah Pintar, di bawahnya lagi ada Rumah Baca Sauyunan. Adapun untuk kesehatan atau rumah sehat itu kami mencoba meng-create beberapa, ada rencana kedepannya ada bank sampah,
Tapi saat ini dalam tanaman kami mencoba meng-create namanya virus pinggir rumah diurus. Nah ini kami buat ada yang budik damber, organik, sama hidroponik. Satu lagi untuk pertanian kami kerjasama kolaborasi dengan KWT. KWT itu kelompok wanita tani, namanya Mekar Mandiri. Back then, hanjeli was a staple food for locals before Indonesian independence. The content of the nutrients of hanjeli is 2 times better than regular rice, with high fiber, high protein, but low in carbs and gluten-free. Cultural heritage is one of the most important because it can show the uniqueness and an identity to the locals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Cahya Sukendar. Saya itu dari komunitas Palapa yang bergerak di bidang kebudayaan untuk di wilayah Geopark Ciletupa Bawang Ratu, khususnya umumnya Kabupaten Sukabumi. Palapa itu kalau dalam bahasa Sunda itu palapa, di bahasa Indonesiakannya itu palepah ya. Artiannya palepah itu berarti untuk menyambungkan hubungan timbal balik antara si daun dengan pohon. Terus ada artian yang lain, yaitu palapa itu paguyuban lahan parahyangan. Untuk anggota palapa tertulis itu ada 20 orang, namun untuk anggota keseluruhan yang berperan sebagai pelaku seninya atau penggerak di bidang kuliner kerajinan tangan itu bisa mencapai 50 orang. Jadi palapa itu memang dari keinginan sendiri dari rekan-rekan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendorong peningkatan kebudayaan, sehingga nanti kedepannya melalui kebudayaan bisa mendorong perkembangan daerah baik di Geopark Ciletupa Bawang Ratu ataupun mungkin Kabupaten Sukabumi. Nah, karena memang kami bergerak di bidang kebudayaan, jadi memang ada beberapa kegiatan kebudayaan yang kami dorong melalui atraksi kebudayaan, ada event untuk mempromosikan kegiatan kebudayaan yang ada di sini, terus juga ada yang berakar dari tradisi masyarakat, ada sifatnya eksperimen kebudayaan yang berakar dari tradisi masyarakat, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, souvenir, dan juga pertunjukan atraksi budaya melalui seninya. Dengan adanya Geopark tentu ini banyak sekali keuntungan untuk perkembangan budaya yang ada di wilayah sini, di daerah. Salah satunya yang jelas itu adalah memotivasi para pelaku kebudayaan untuk terus bergerak meningkatkan kebudayaan dan mengembangkan lebih kompeten untuk potensi-potensi yang ada di wilayah di sini di Geopark Ciletupa Bawang Ratu. Dan mungkin ada ruang lain juga, misalkan ruang ekspresi, mungkin sedikit meningkatkan ekonomi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan. Kebudayaan bisa betul-betul mendorong ekonomi masyarakat, bisa meningkatkan perkembangan daerah, dan bisa menentukan identitas daerah ini sebagai ketahanan kebudayaan, sehingga identitas masyarakat lebih jelas bahwa di sini inilah Geopark Ciletupa Bawang Ratu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Grisman Wijanga. Saya selaku pelatih di dua paguron atau dua perguruan silat yang mana namanya adalah SBD Macan Manglayang Surade dan juga Gagak Laung Jampang Kulon. Nama perguruan kita adalah SBD Macan Manglayang Surade yang mana didirikan pada tahun 1980 dan juga Gagak Laung Jampang Kulon didirikan 1982. Nah, sekarang diresmikan Macan Manglayang itu pada tahun 2014 dan penggeraknya adalah anak muda semua. Nah, sekarang ada dua perguruan, Gagak Laung sama Macan Manglayang sekarang menjadi unit tunggal. Jadi artinya menjadi satu pelatih, satu guru besar. Dan alhamdulillah kita bergerak melestarikan budaya Indonesia khususnya pencaksilat di Sunda, Jawa Barat. Ciri khas pencaksilat kami adalah yang mana sesuai dengan namanya, yaitu adalah pemacan, yang mana artinya gerakan pencaksilat meniru dari gerakan hewan yang macan. Istilahnya ciri khasnya menerkam, dan juga Gagak Laung itu artinya seperti melebarkan sayap seperti burung gagak dengan matanya yang tajam. Untuk arti pencaksilat atau arti silat yang ada di wilayah Pajampangan Sukabumi, yang artinya silat adalah silaturahmi, yang mana untuk memperpanjang silaturahim, untuk mempererat tali persaudaraan antara umat muslim, antara sesama pesilat tentunya, khususnya untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama Abah tu Abah Asyaf Nugraha dari Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuhan Sinaresmi, ada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kasepuhan itu suatu lembaga adat yang sudah berdiri sejak abad 16. Kalau di Desa Sirnaresmi aya tilu kasepuhan, kasepuhan Sirnar resmi, terus kasepuhan Cipta Gelar, kasepuhan Cipta Mulia. Terus yang diamanatkan sama karuhun Abah itu masalah pertanian. Kalau istilah di Sundanya itu namanya pamakayaan. Padi, kalau di sini padi itu sifatnya konsumtif, tidak mengejar kuantitas tapi kualitasnya. Dan diperlakukan padi itu seperti kepada manusia. Padi pun harus punya rumahnya, itu namanya lumbung, atau istilah di sini itu leit. Jadi kalau misalkan nyimpan padi kering di dalam lumbung itu namanya, istilah di sini itu pocongan. Itu bisa bertahan sampai 40 tahun, 50 tahun disimpan di dalam lumbung itu sendiri. There are at least 68 varieties of rice that are preserved by the community and become a biological wealth. In process of planting until the rice harvesting, the community still performs ceremonies related to agricultural rites. The most famous ceremony is Serentaun, the ceremony of harvesting when thousands of people are gathering and praying to the Almighty God for the agricultural products they produce that year and hoping that it will increase in the coming year. Likewise, the agricultural value. Kasepuhan believe on principle that could bring the human into prosperity, which is the harmonization between religion or sara, government or nagara, and traditional culture or mokaha.